Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه أسكى الصلاة وأتم التسليم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتفكر والتفكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Selamat pagi, selamat siang untuk kalian semua. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bagi kita nikmatnya di tahun ini 1444. Alhamdulillah wa syukurillah kita berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Kita semua insya-Allah taala diberikan sehat walafiat, kekuatan zahir dan kekuatan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufik agar kita dapat menjalankan ibadah puasa, ibadah mengaji Al-Quran, ibadah bersedekah, ibadah tarawih, ibadah sahur, semua sunnah-sunnah dan amalan-amalan yang diutamakan di bulan ini. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya, dan yang terutama semuanya insyaallah lillahi taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Bahagia sekali, senang sekali rasa hati di pagi hari yang berkah ini di tanggal 4 bulan Ramadan, di mana kita berjumpa lagi setelah 1 tahun lamanya kita berjumpa dengan kajian tafsir. Alhamdulillah wa syukurillah, ini di tahun keempat. Untuk ibu-ibu yang pernah join sebelumnya, ahlan wa sahlan, selamat datang dan bergabung. Untuk yang pertama kali join, ahlan wa sahlan, selamat bergabung, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dulu-dulunya sebetulnya di bulan Ramadan kajian kita berhenti seperti halnya semua kajian di mana-mana kalau bulan Ramadan diberhentikan dan kita fokus masing-masing untuk beribadah. Subhanallah, salah satu hikmah yang telah kita petik daripada cobaan corona COVID-19 kemarin, yaitu semua kajian dan perkumpulan menjadi lewat laman online. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan, kenapa tidak? Karena kita online dan di rumah aja, kenapa tidak kita adakan kajian? Dari situ lahirlah kajian tafsir dan menghafal Al-Quran di Rabiul Khair setiap bulan Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini di tahun keempat insyaAllah ta'ala. Semoga menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas semata-mata untuknya, dan semoga menjadi amalan yang memberatkan timbangan kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair untuk panitia dan semua yang memudahkan terlangsungnya acara ini. Dan untuk para hadirat sekalian dimanapun kalian berada, saya ingin mengucapkan semoga Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rezeki, pintu kemudahan, pintu kesehatan, pintu afiat, pintu ilmu, pintu kelancaran, kesedihan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Saya rasa kita semua subhanallah tidak bisa menjabarkan perasaan bahagia kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan, dengan tarawih, dengan sahur. Tidak bisa kita jabarkan perasaan kita dengan kata-kata. Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, dan kita perlu banyak-banyak bersyukur karena di antara kita banyak sekali yang tidak sampai ke bulan suci Ramadan pada tahun ini. Berapa banyak di antara kita daripada keluarga dekat, keluarga jauh,
daripada kawan, daripada jiran, daripada kenalan, daripada teman yang tidak sampai ke bulan ini di tahun ini. Alhamdulillah wa syukurillah jika Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita usia sehat walafiat, akal sehat, alhamdulillah ditetapkan iman dan Islam, maka kita sampai ke bulan Ramadan ini perlu banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan mendatang dalam keadaan sehat walafiat. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan adalah bulannya turunnya Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Telah kami turunkannya pada malam Al-Qadar. Di bulan suci ini, di mana bulan ini adalah bulannya Al-Qur'an, alhamdulillah wa syukrulillah, kita terdorong insyaallah taala untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an, untuk menjadi lebih akrab dengan Al-Quran, untuk menjadi sahibnya Al-Quran. Karena sesungguhnya sahibnya Al-Quran adalah sahibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dekat dengan Al-Quran, insyaAllah dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah adalah wadah dan hati pertama yang menerima firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran turun pertama kali ke siapa, Bu? Al-Quran turun pertama kalinya ke hati siapa, Ibu-ibu? Al-Quran turunnya pertama kali, didengarkannya pertama kali oleh siapa? Oleh baginda Rasulullah. Al-Quran dilafazkan oleh lisan pertama, lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita menjadi karib, kita menjadi teman, kita menjadi kawan dengan Al-Quran, maka kita dekat insyaAllah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita dekat dan karib dengan Al-Quran, maka kita dekat kepada malaikat Jibril alaihissalam. Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat, yang terbaik di antara semua malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang adalah bagiannya menurunkan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Jika kita dekat dengan Al-Quran, insyaAllah kita dekat dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dan bukan hanya malaikat Jibril, tapi kita dekat dengan semua malaikat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan fasih, dengan mudah, dengan lancar, maka dia ma'al kiramis safarah. Maka dia dekat dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini, di tahun ini, di hari-hari ini, insyaallah kita niat bersama-sama, semangat insyaallah taala kita ingin lebih dekat dengan Al-Quran. Kita mau lebih akrab dengan Al-Quran. Kita tidak mau jauh wal'iyadzubillah. Karena dekat kepada Al-Quran artinya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Quran suci? Kenapa Al-Quran mulia? Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pertama-tama kepada hati dan kalbunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada sahabatnya, kepada ahlul bait, kepada keluarganya. Masing-masing generasi menurunkannya ke generasi berikutnya, dari generasi ke generasi, dari generasi Rasulullah ke generasi tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, dari mereka sampai kepada kita. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan zikir atau bacaan ini, dan kamilah yang akan menjamin keberadaannya selalu, dan kamilah yang akan menjaganya. Makanya Al-Quran ada abadi dari zaman itu sampai hari ini, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada berhentinya insyaAllah taala Al-Quran dibaca, ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala dilantunkan di permukaan bumi ini. Tidak ada berhentinya. Sampai nanti datang akhir zaman wal'iyadu billah, na'udzubillah min dzalik, di mana di masa itu tidak akan ada seorang pun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana permukaan bumi ini sudah hancur dengan segala makna daripada kata hancur, hancur moral, hancur agama, hancur akhlak, hancur ilmu, hancur peradaban. Disitulah Al-Quran pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di situ kalau ada yang mau baca Al-Quran, sudah tidak ada Al-Quran lagi. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah kita dan keturunan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita berada di zaman yang terburuk itu sebelum kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah wa syukrulillah di hadapan kita firman Allah Subhanahu wa taala dijadikannya mudah bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir?" Dan telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipakai, untuk zikir, untuk dibaca, untuk dihafal, untuk difahami. Telah kami mudahkan, katanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Al-Qur'an telah dijadikannya oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hal yang mudah bagi orang-orang yang beriman. Hanya perlu kita yang mendekatkan diri kepada Al-Quran. Dan kita kenali dan kita fahami makna-makna daripada kalam Allah, daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang suci. Di dalam Al-Quran, ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita tahu ada 114 surah. Yang dimulai daripada surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Masya Allah, tabarakallah, bermacam ragam. Surah-surah Al-Quran itu bermacam ragam. Ada yang panjang sekali seperti suratul Baqarah, 286 ayatnya. Ada yang pendek sekali seperti surat Al-Kautsar misalnya, ayatnya 3. Ada satu ayat yang panjang seperti ayatul riba, ayatul dain, ayat mengenai hutang piutang. Satu ayat, satu halaman full di dalam suratul Baqarah. Ada ayat yang pendek sekali, bermacam ragam, subhanallah, surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran, semuanya berfadilah, semuanya utama, semuanya mulia. Barang siapa membaca satu huruf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, bukan satu ayat, satu huruf, maka dia mendapatkan pahala dan imbalan daripada Allah Subhanahu wa taala sebanyak satu pahala, atau katakanlah satu poin. Satu poin itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keadaan orang itu yang sedang membaca. Apakah dia lagi baca ayat itu dalam salat? Satu huruf itu menjadi berlipat-lipat ganda. Apakah dia membaca ayat itu di luar salat tapi dalam keadaan wudu dan menghadap kiblat dan menjalankan sunnah-sunnah dan adab-adab berzikir? Apakah dia membaca ayat itu atau satu huruf itu dalam keadaan sedang bekerja dan lain sebagainya? Tetap saja pahalanya terjaga dan terjamin. Tetapi semakin berlipat ganda tergantung apakah keadaan kita dalam keadaan wudu atau tidak wudu, dalam sholat atau tidak sholat. Karena bacaan Al-Quran yang paling mulia dan yang paling besar pahalanya adalah sewaktu kita berada di dalam sholat. Tetapi Al-Quran ini ajaib. Satu ayat saja, satu huruf, memberikan kita pahala, memberikan kita rahmat, memberikan kita imbalan, memberikan kita pahala. Satu huruf. Bukan satu ayat, satu hurufnya saja. Bagaimana kalau satu huruf ini dibaca dalam keadaan berpuasa? Masya Allah, tabarakallah. Kalau dibaca dalam keadaan berpuasa, berlebih-lebih lagi pahalanya. Dikarenakan oleh orang yang berpuasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala imbalan amal ibadahnya, pahalanya berlipat ganda. Dan kita berada di bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Semakin besar pahala-pahala dan imbalan yang kita dapatkan daripada kita mengaji Al-Quran. Salah satu hal yang subhanallah unik juga mengenai Al-Quran, ibu-ibu hadirat sekalian, yaitu Al-Quran, keutamaan ayat-ayat dan surah-surahnya ini pun bermacam ragam. Jadi kita tidak katakan 114 surah itu semuanya sama rata, tidak. Yang pasti semuanya mulia, semuanya berfadilah, semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mengenai khasiat dan khususiyah, yang dulu-dulu sering kita katakan ini, khususiyah. Khususiyah adalah satu hal yang khas, adalah satu hal yang khusus berkenaan dengan satu perkara. Kalau kita bilang di bahasa Melayu pun, kalau kita bilang
makanan khas daerah. Kata khas ini makanan khas daerah. Oleh-oleh khas daerah sekian misalnya. Makanan khas dari daerah sekian. Adat khas dari daerah sekian. Kata khas itu dari bahasa Arab sebetulnya yaitu khas. Khas itu diambil daripada artinya satu hal yang utama, satu hal yang khusus. Kata khusus pun dari bahasa Arab. Nah, masing-masing daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala daripada ayat dan surah Al-Qur'an pun bermacam ragam dari segi pahala dan imbalan. Antaranya subhanallah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surah yang berbeda dengan semua surah-surah Al-Quran. Surah Al-Baqarah adalah surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Urutannya di dalam Al-Quran, di dalam Mushaf adalah surah yang kedua setelah surah Al-Fatihah. Tetapi sebagaimana yang kita ketahui, urutan Al-Quran, urutan surah-surah Al-Quran itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk diurutkan sedemikian rupa. Al-Fatihah, baru An-Nas, baru Ali Imran, dan ditutup dengan surat An-Nas. Tetapi yang kita sudah ketahui bahwasanya turunnya Al-Quran itu sendiri tidak seperti yang telah tidak seperti urutan yang ada sekarang. Jadi yang turun lebih dulu adalah surat Al-Alaq misalnya, 5 ayat pertama dan begitu seterusnya. Tapi urutannya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala punya hikmah, yaitu diurutnya dengan surah Al-Fatihah terlebih dulu baru surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang adalah surah kedua di dalam Al-Quran ini subhanallah mempunyai keutamaan yang luar biasa yang tidak didapati di surah-surah lain. Kenapa bisa demikian? Pertama itu firman Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa surah Al-Baqarah? Pastinya karena kandungannya pun kandungannya mempunyai ciri khas tertentu. Pertama, surah Al-Baqarah adalah surah Madaniyah, turunnya di kota Madinah setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di surah Al-Baqarah ini ada cerita banyak nabi dan rasul, antara lain Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Dan juga banyak Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum-hukum fikih ibadah di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini subhanallah diutamakan untuk menjaga rumah daripada gangguan syaitan dan jin. Sekali lagi, surah Al-Baqarah mempunyai khususiyah, mempunyai khas, mempunyai ciri khas. Apa ciri khasnya surah Al-Baqarah ini? Ciri khasnya surah Al-Baqarah adalah menjaga dan melindungi daripada segala mara bahaya yang ada munculnya atau hadirnya daripada syaitan dan jin. Apa saja yang ada kaitannya dengan syaitan dan jin, ya, diberikan perjagaan khusus, diberikan perlindungan khusus untuk orang yang membaca surah Al-Baqarah. Sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang mana artinya Al-Baqarah jika dibaca di satu rumah, maka rumah itu akan terjaga 3 hari 3 malam daripada gangguan syaitan dan gangguan jin. Dan biasanya kita yang paling kita takuti adalah dua hal ini, syaitan dan jin, dan apa yang hadir daripada belah mereka ini, seperti sihir, seperti gangguan ilmu hitam wal'iyadzubillah, perkara-perkara yang seperti itu yang berkaitan dengan sihir, karena sihir kaitannya dengan syaitan tentunya, dengan jin, maka semua itu akan menjadi terjauhi insyaallah ta'ala dan terlindungi daripada mara bahaya itu jika kita membaca surah Al-Baqarah yang adalah surah terpanjang di dalam Al-Quran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, kata Rasulullah. Maksudnya gimana seperti kuburan? Mati, tidak ada nyawanya, tidak ada ruhnya. Angker, kalau kita bilang angker. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, kata Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya syaitan kabur, syaitan jauh, syaitan tidak dekat kepada rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Jadi Rasulullah itu mau ngajarin kita, rumah itu jangan jadi kayak kuburan. Biar nggak jadi kayak kuburan, bacain surah Al-Baqarah.
Kalau terlalu panjang dan belum terbiasa dan tidak bisa membacanya dalam sekali, nggak apa-apa, bisa dibagi ke 2 hari atau dibagi 3 hari misalnya. Insya Allah Ta'ala kita terlindungi daripada syaitan, jin, dan apa-apa mara bahaya yang datang daripada belah sisi mereka. Di dalam surah Al-Baqarah sendiri juga yang menjadikan surah ini surah yang sangat utama subhanallah dan mempunyai ciri khas di antara 114 surah Al-Quran adalah adanya ayatul kursi di dalam suratul Baqarah. Ayatul kursi atau ayat kursi ada di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat 255. Berkenaan dengan ayatul kursi ini, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikannya ayat yang khusus atau yang mempunyai ciri khas, yaitu dia adalah Sayyidatu Ayil Quran. Adalah pemimpin dan penghulu bagi ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kalau pemimpin para surah di dalam Al-Quran itu adalah suratul Fatihah. Itu pimpinannya surah-surah Al-Quran itu, Bu. Suratul Fatihah. Jadi 114 surah, yang jadi pemimpinnya, yang jadi penghulunya siapa? Suratul Fatihah. Kalau ayat Al-Quran, kalau kita ke kategori ayat Al-Quran, yang menjadi pemimpin dan penghulu dan yang terbaik di antara ayat-ayat Al-Quran adalah ayatul kursi. Yang katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat termulia di dalam ayat Al-Quran. Mengenai ayat Al-Kursi ini kita disunnahkan selalu ya untuk membacanya sebelum tidur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza awaita ila firashik faqra ayatal kursi min awwaliha hatta takhtim." Jika engkau hendak tidur, ya, jika engkau sudah berbaring di kasurmu, kata Rasulullah, maka bacalah ayatul kursi. Nah, kita insya Allah amalkan sebanyak-banyak sunnah di bulan ini insya Allah ta'ala. Jika engkau berbaring, kata Rasulullah, kalau udah berbaring nih di atas katil, di atas tempat tidur, bacalah ayatul kursi. Kenapa? فَلَا يَزَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحْ. Maka engkau berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala sampai engkau bangun pagi. Masya Allah. Dari tidur sampai bangun, engkau dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dapat diganggu oleh suatu apapun. Ini ayatul kursi. Juga kita disunahkan untuk membaca ayatul kursi pada zikir pagi dan sore. Juga kita disunahkan membaca ayatul kursi setiap setelah selesai daripada sholat fardu. Dan itu insya Allah ta'ala tandanya ahli surga. Tandanya ahli surga insya Allah orang yang mendawamkan membaca ayatul kursi setelah salat fardu, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ayatul kursi setiap setelah salat fardu, maka antaranya dan antara surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah maut saja. Jadi insya Allah meninggal menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ini mengenai ayatul kursi. Juga banyak dianjurkan untuk membaca ayatul kursi, ibu-ibu hadirat sekalian, sewaktu kita keluar rumah dan sewaktu kita masuk rumah. Sekali lagi, keluar rumah kita baca ayatul kursi, itu adalah perlindungan, memberikan perlindungan dan menjadikan urusan kita dan perjalanan kita mudah insyaAllah ta'ala. Juga sewaktu kita masuk ke rumah, kita masuk dengan kaki kanan, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walaupun tidak ada orang di dalam rumah, dan kita baca ayatul kursi, itu insyaAllah ta'ala termasuk sebab dan amalan yang memudahkan rezeki, membuka pintu rezeki, memberikan kita kelancaran dalam urusan kita dalam hari-hari kita. Nah, ini ayatul kursi yang berada di dalam suratul Fatihah. Dan ayatul kursi ini subhanallah mengandung hal-hal yang utama sekali daripada tauhid, daripada keimanan, daripada akidah, daripada kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam ayatul kursi ini banyak puja dan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Allahu la ilaha illahu, yaitu Allah yang tiada Tuhan selainnya. Illa huwal hayyul qayyum, yang maha hidup, yang maha menjaga dan melindungi apa-apa yang diciptakannya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ini juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah manusia, bukanlah sesuatu yang ada di benak kita, bukanlah sesuatu yang dapat
kita bayangkan, bukanlah sesuatu yang dapat kita fahami. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Tiada sesuatu hal yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kalau kamu wahai manusia lemah dan tidak dapat menahan ngantuk, dan ada masanya kamu lelah dan ingin tidur dan ingin istirahat dan ingin mengistirahatkan badanmu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu dan tidak serupa dengan itu. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tiada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun merasa lelah ataupun mengantuk, apalagi tidur. Karena kalau Allah tidur, siapa yang mau mengurusi 7 langit, 7 bumi dan seisinya? Kalau Tuhannya tidur, yang ngurusin hambanya siapa? Yang ngurusin ciptaannya siapa? Hancurlah ini semua. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qayyum, yang menjaga, yang mengurusi. Dan ayatul kursi ini juga mengandung makna yang luar biasa indah, yaitu al-ilm, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di firman Allah Subhanahu wa taala, "Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni." Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang mulia, yang maha mengetahui, ya'lamu, yang maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di balik mereka, apa yang ada di hati mereka dan apa yang mereka nampakkan dan apa yang mereka sembunyikan. Di ayat Al-Kursi ini, subhanallah, makna-makna yang sangat agung, yang sangat indah. Ibu-ibu insya Allah bisa mengikuti rekaman yang telah di kajian sebelumnya. Tahun lalu, alhamdulillah, sudah kita tafsirkan ayatul kursi dengan insya Allah ta'ala lebih panjang dan lebih mendetail. Hari ini kita insya Allah ta'ala akan juga mendekatkan diri kita dan berkenalan dengan ayat-ayat suci dan ayat-ayat mulia di dalam surat Al-Baqarah. Jadi selain ayatul kursi, ternyata ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ayat-ayat di dalam suratul Baqarah yang mempunyai khususiyah atau ciri khas atau fadilah dan keutamaan yang berbeda daripada ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Mungkin selama ini kita tahu suratul Baqarah, surat yang paling panjang, surat yang paling mulia, dibaca kalau pindahan rumah, ataupun nggak pindah rumah, dibaca dari waktu ke waktu, memberikan perlindungan, memberikan penjagaan. Mungkin selama ini kita tahu tuh suratul Baqarah fadilahnya demikian rupa. Ayatul kursi juga insya Allah semua di antara kita hafal ayatul kursi dan selalu membaca dan mengamalkan ayatul kursi. Tetapi ada 2 ayat di dalam suratul Baqarah yang juga luar biasa mempunyai keutamaan, yaitu 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Penutup suratul Baqarah ayat 285 dan 286. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya 2 ayat daripada suratul Baqarah ini a'tanihima min kanzihi alladhi tahta al-arsh. Subhanallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikanku, kata Rasulullah, Allah telah memberikanku hadhil ayat min akhir suratil Baqarah min kanzi tahtil arsh. Aku telah diberikan 2 ayat oleh Allah Subhanahu wa taala yang adalah penutup suratul Baqarah daripada harta karun yang berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Utitu hadhil ayat min akhir suratil Baqarah min kanzi tahtil arsh. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa, kita baru tahu nih. Ternyata 2 ayat daripada suratul Baqarah ini tempatnya sebelum turun ke hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di bawahnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat daripada suratul Baqarah yang adalah penutup dan penghujung daripada suratul Baqarah. Lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Sabda Rasulullah, tidak ada nabi sebelumku yang diberikan 2 ayat ini. Yang di mana tempatnya, Bu? Di bawahnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fata'allamuhunna wa'allimuhun.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pelajarilah dua ayat ini dan ajarkanlah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita ini termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan perintah Rasulullah yang satu ini. Kata Rasulullah, fata'allamuhunna wa'allimuhun. Pelajarilah dua ayat terakhir surah Al-Baqarah dan ajarkanlah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang mempelajarinya dan mengajarkannya insyaallah ta'ala. Fa innahuma salatun wa qur'anun wa du'a. Sambungan hadisnya Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwasannya dua ayat ini adalah termasuk doa, adalah termasuk zikir, adalah termasuk segala kebaikan. Berada di dua ayat ini. Insya Allah Ta'ala berada bersama dengan kita di hari ini ayat nomor 285. Minggu yang akan mendatang insya Allah 286. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini ayat nomor 285. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, "Man qara'a hatainil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Masya Allah. Ini keutamaannya atau yang tadi kita bilang khususiyah, ciri khas yang telah Allah Subhanahu wa taala simpan dan letakkan di dua ayat akhir surah Al-Baqarah. Pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dua ayat ini adalah dua ayat yang bergantungan di bawahnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menurunkannya kepadaku dan tidak diberikannya kepada nabi sebelumku. Nah, ini fadilah daripada dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Fadilah lainnya dan khususiyah dan keutamaan lainnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a hatainil ayataini min akhir suratil Baqarati fi lailatin kafatah." Barang siapa membaca dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah pada malam hari. Pada malam hari. Jadi dari setelah maghrib dibaca, kapanpun di waktu malam, kapanpun dibaca. Kalau bisa sebelum tidur, ya, lebih baik, lebih afdal. Maka apa keutamaannya ya Rasulullah? Kafatah, maka dua ayat itu mencukupinya. Maka dua ayat itu mencukupinya. Mencukupinya maksudnya apa nih ya Rasulullah? Maksudnya apa nih? Barang siapa sabda Rasulullah yang membaca dua ayat akhir daripada suratul Baqarah di suatu malam atau di malam hari, ya, di malam harinya, maka kafatah. Kafatah ini artinya mencukupinya atau cukup baginya gitu ya, cukup baginya. Maksudnya apa nih cukup baginya? Ulama, Masya Allah, Tabarakallah, membahas ini dengan tuntas. Ya, ulama mengatakan kata kafatah atau mencukupinya atau cukup baginya ini mempunyai banyak arti. Coba kita dengarkan dan simak bersama-sama. Antara lain apa? Katanya antara lain cukup baginya daripada dia qiyamul lail. Artinya dua ayat ini sama dengan qiyamul lail. Artinya cukup baginya dia membaca dua ayat ini, tidak perlu lagi dia qiyamul lail. Tapi ini bukanlah anjuran untuk seseorang itu meninggalkan qiyamul lail, bukan. Di sini justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan fadilah dan keutamaannya ayat ini sebesar apa? Sebesar ternyata sama dengan qiyamul lail. Equally dengan kalau kita ini salat malam atau tahajud. Ya, ini makna pertama. Sebagian ulama mengatakan kafatah, dua ayat ini cukup baginya, artinya cukup baginya daripada ia membaca Al-Quran pada malam itu. Masya Allah, tabarakallah. Artinya dua ayat ini sama dengan membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Luar biasa. Sebagian ulama mengatakan innahuma takfiyani min kulli su'.
yang dimaksud oleh Rasulullah, dua ayat ini cukup baginya, bagi orang yang membacanya pada suatu malam, artinya dua ayat ini akan menjadi perlindungan baginya daripada segala mara bahaya di malam itu. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah. Semua fadilah dan keutamaan ini ada di dua ayat saja, Bu. Masya Allah, la quwata illa billah. Dua ayat yang turunnya daripada harta karun yang tersimpan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun subhanallah, Imam An-Nawawi mengatakan dua ayat ini cukup baginya, artinya sama dengan dia membaca surat Al-Kahfi, sama dengan dia membaca ayatul kursi. Artinya sepanjang malam dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia jauh daripada syaitan, dia jauh daripada mara bahaya, dia jauh dari bala, dia jauh daripada segala keburukan yang mungkin terjadi pada malam itu. Masya Allah, tabarakallah. Bukan berarti dua ayat ini kita jangan ibadah atau jangan bangun malam atau jangan berzikir dan mengaji, bukan. Ya, mohon difahami dengan baik. Artinya sama dengan beribadah, ibadah-ibadah yang besar seperti qiyamul lail, seperti tahajud, seperti membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Ini menunjukkan keutamaan daripada dua ayat ini yang kira-kira setengah halaman akhir daripada suratul Baqarah. Ini menunjukkan bahwasanya ada di dalam Al-Quran satu dua ayat itu yang subhanallah setara dengan ibadah qiyamul lail. Ada dua ayat di dalam Al-Quran itu yang setara dengan membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Ada dua ayat di dalam Al-Quran yang adalah perlindungan untuk seseorang selama malamnya itu atau selama dia sedang tidur, maka dia mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bagi kita, Masya Allah, keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan dan simpan di dalam dua ayat itu. Yang nampaknya kayak biasa-biasa aja, cuman dua ayat itu kan. Nah, ternyata subhanallah di dalam Al-Quran banyak sekali rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan yang tidak kita fahami hikmahnya mungkin, tetapi pada akhirnya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, subhanallah. Dan di dua ayat ini ada satu hal yang ajaib, insya Allah ta'ala kalau kita sudah memasuki tafsirnya, kita akan mengetahui sebagian daripada kenapa sih dua ayat ini luar biasa sekali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Telah beriman. Di sini pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Baginda Muhammad, Sayyidina Muhammad, sang utusan atau sang nabi telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada segala sesuatu yang telah Allah turunkan kepadanya. Ini pujian dari Allah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'minun, masya Allah, tabarakallah. Bukan hanya baginda Rasulullah yang dipuji di sini, karena ia terima dan beriman kepada segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, tetapi ada lagi yang dipuji di sini bersamaan dengan baginda Rasulullah, yaitu wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Masya Allah, orang-orang yang beriman di sini nampaknya umum, yaitu semua orang-orang yang beriman. Artinya semua yang beriman kepada segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini. Tetapi ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang pertama-tama dipuji di dalam kata al-mu'minun di ayat 285 ini, yaitu adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua termasuk, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita semua orang-orang beriman, kita termasuk dari di dalam ayat ini, di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala wal mu'minun. Tetapi siapa yang pertama-tama dipuji daripada al-mu'minun, yaitu sahabat-sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullun amana billah. Semua yang telah disebut itu yaitu baginda Rasulullah dan orang-orang yang beriman
telah beriman kepada Allah, kullun amana billah wa malaikatihi, dan telah beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan telah beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala, wa rusulih, dan telah beriman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang dua bagian daripada ayat 285 ya Bu ya. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ini pujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Rasulullah dan untuk orang-orang yang beriman kepadanya, semua orang yang beriman, terutama para sahabat, yaitu generasi pertama yang ketemu dengan Rasulullah pertama-tama, yang beriman kepada Rasulullah pertama-tama, yang membantu Rasulullah pertama-tama, yang jihad dengan Rasulullah pertama-tama, yang mengorbankan diri dan nyawanya dan hartanya kepada Rasulullah yang pertama-tama, itu yang pertama mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian kedua, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ini juga adalah pujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Lalu la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Ini mohon disimak dengan baik. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Artinya kami tidak membeda-bedakan antara siapapun atau satupun daripada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang ini mohon disimak? Karena di sini ada satu perkataan yang tidak disebut tetapi ada di dalam makna atau kandungan ayat ini, yaitu mereka mengatakan, kata mereka mengatakan ini nggak ada di dalam ayat ini, tetapi bisa difahami di tafsirnya. Artinya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka mengatakan, yaitu Muhammad, para sahabat-sahabatnya, orang-orang yang beriman, ya, mereka mengatakan, tetapi kata mereka mengatakan itu nggak ada di dalam ayat ini, ya. Langsung aja Allah Subhanahu wa taala masuk ke inti atau ke pokok perkara, yaitu la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara siapapun atau satupun daripada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan bahwasanya kami tidak membeda-bedakan antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala atau utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini subhanallah adalah satu hal yang ajaib. Kenapa? Di dalam suratul Baqarah, di dalam surah Al-Baqarah sendiri, di dalam surah yang sama, maksud saya di ayat 185. Di ayat 185. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani membeda-bedakan antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 185, coba saya di dalam 185. Bukan 185, ayat berapa ya? Di dalam surah Al-Baqarah juga, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan umat-umat yang terdahulu mereka membeda-bedakan antara para nabi dan para rasul. Jadi mereka udah dikasih tahu itu bahwasanya ada nabi fulan dan fulan dan fulan, ada nabi kamu, ada nabi yang sebelum-sebelumnya. Nah, mereka itu membeda-bedakan. Jadi tidak mau beriman kepada semua nabi, tidak mau beriman kepada semua rasul, enggak. Mereka itu milih nabi, milih rasul seenak hatinya. Nah, itu sangat-sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan antara para nabi dan para rasul, dia beriman kepada satu nabi, dia tidak beriman kepada rasul yang lainnya. Nah, itu satu hal yang termasuk tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala justru karena mereka tidak membeda-bedakan antara nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini subhanallah satu hal yang sangat nampak jelas, alhamdulillah wa syukrulillah, di mana kita umat Rasulullah, di mana kita umat Islam ini beriman kepada semua nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu hal yang ajaib, subhanallah. Ya, subhanallah, ini kalau kita renungkan luar biasa, Bu. Kalau kita renungkan,
Nabi kita itu Rasulullah, ya kan? Nabi yang diutus untuk kita ini, untuk kita umat Rasulullah, umat Muhammad adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tidak sempurna iman kita jika kita tidak beriman kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita nggak beriman pada Nabi Ibrahim, iman kita tidak sempurna. Kita tidak beriman kepada Nabi Nuh, iman kita tidak sempurna. Luar biasa indah agama kita, luar biasa indah syariat kita, di mana kita diminta untuk memuji dan menghormati dan menjunjung tinggi semua nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak didapatkan di umat-umat yang lain. Dikarenakan hal itu Allah Subhanahu wa taala memuji umatnya Rasulullah di penghujung suratul Baqarah. La nufarriqu baina ahadim min rusulih, dan mereka mengatakan bahwasanya kami tidak sedikit pun membeda-bedakan antara para nabi dan para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berlawanan dengan halnya umat-umat Nasrani dan Yahudi yang mereka milih-milih nabi dan milih-milih rasul, siapa yang mau diikuti, siapa yang mau diimani, siapa yang tidak mau diterima, siapa yang mau diterima. Wala waqalu sami'na wa ata'na. Masya Allah, ini pun adalah pujian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, terutama adalah para nabi dan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, di sini pujian umum untuk orang-orang yang beriman, tetapi secara khusus, wabil khusus, pujian yang ada di ayat ini adalah tertuju untuk sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan, yaitu umat-umat orang-orang yang beriman daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan, ya Rabb, ya Allah, kami mendengarkan, sami'na, kami mendengarkan firman-Mu, wa ata'na, dan kami taati perintah-Mu. Begitupun ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang yang beriman sewaktu mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh nabi mereka, mereka langsung menerima apa-apa yang disampaikan oleh nabi mereka, dan mereka menjalani dan mentaati perintah yang disampaikan oleh nabi mereka. Jadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah menyampaikan suatu hal daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar apa yang engkau ucapkan, apa yang engkau sampaikan wahai Rasulullah, wa ata'na, dan kami taati secepatnya. Langsung diamalkan, langsung ditaati. Ini juga adalah pujian yang luar biasa indah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat, dan ini juga berlawanan dengan apa-apa yang telah dijalankan atau dengan halnya umat-umat Yahudi dan Nasrani di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya para nabi dan rasul sebelum Rasulullah, dan ini juga adalah berbeda dengan halnya orang-orang munafik. Orang-orang yang munafik yang berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya munafik yang berada di zaman Rasulullah? Maksudnya mereka masuk Islam, mereka mengucapkan syahadat, tetapi hati mereka sebetulnya masih kufur. Mereka sebetulnya tidak terima Allah Subhanahu wa taala, tidak terima baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk menjaga dan melindungi dirinya agar mereka tidak diperangi, agar mereka tidak dimusuhi oleh umat Islam. Mereka mempunyai inisiatif dan trik, kita masuk Islam aja. Jadi kita ucapkan syahadat, kita masuk Islam, kita ikut sholat dengan mereka, tetapi hati mereka sebetulnya masih kufur. Mereka yang mendengarkan, mereka orang-orang munafik ini, jika mendengarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah atau suatu ajaran, mereka tidak mengatakan sami'na wa ata'na. Sama halnya persis dengan umat-umat Yahudi dan Nasrani yang tidak mengikuti nabinya masing-masing. Jika mereka mendengarkan perintah daripada nabi mereka, mereka akan mengatakan sami'na wa asayna. Kami telah dengarkan dan kami akan bermaksiat. Wal'iyadu billah min dzalik. Jadi udah dengar, sadar, sehat, walafiat, berakal sehat, waras,
sudah mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka sangat lancang, sangat kurang adab dan kurang ajar kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala terutama, dan mereka langsung mengatakan kepada Nabi mereka, umat-umat terdahulu itu, sami'na wa asaina. Telah kami dengarkan apa yang engkau sampaikan wahai Nabi dan kami akan melanggarnya. Asaina itu artinya kami akan melanggar perintah itu. Nah, di sini dan cerita ini juga ada di dalam surah Al-Baqarah, subhanallah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menutup surah Al-Baqarah ini dengan memberikan intisari dan uraian. Apa yang ada di dalam surah Al-Baqarah daripada keadaan umat-umat sebelum umat Islam, daripada umat-umat yang melanggar perintah-perintah nabinya masing-masing. Di akhir surah Al-Baqarah ini, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berikan seperti intisari, ya, apa yang telah ada di surah Al-Baqarah itu yang sangat panjang ceritanya. Ketahuilah bahwasannya orang-orang yang beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa mulia, luar biasa berbudi, luar biasa adab. Mereka sangat cinta dan menaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala puji mereka dengan firman-Nya, wa qalu sami'na wa ata'na. Kalau diperintahkan, kalau disampaikan sesuatu hal oleh Muhammad kepada mereka, mereka langsung bergegas mengatakan sami'na, telah kami dengarkan ya Rasulullah, wa ata'na, dan kami akan langsung mengamalkannya. Masya Allah, la quwata illa billah. Gimana kita nggak diminta hormat kepada sahabat? Gimana kita nggak diminta cinta kepada sahabat? Gimana kita tidak diminta untuk mencari ceritanya sahabat, berkenalan dengan sahabat, mencari sejarah-sejarah dan cerita-cerita mereka, pengorbanan mereka, ibadah mereka, cinta mereka yang luar biasa kepada baginda Rasulullah, adab mereka yang luar biasa kepada baginda Rasulullah. Gimana kita nggak disuruh hormat dan cinta kepada mereka? Dan kita diperintahkan untuk setiap kali mendengarkan nama-nama sahabat atau menyebut nama sahabat untuk mengucapkan radhiyallahu anhu. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Mereka telah lebih dulu berjumpa dengan baginda Rasulullah. Mereka yang lebih dulu memandang wajah baginda Rasulullah. Mereka yang lebih dulu jatuh cinta kepada Rasulullah. Mereka yang lebih dulu mencium tangannya, bahkan mencium kakinya. Mereka yang pertama-tama baiat. Mereka yang pertama-tama masuk Islam. Mereka yang pertama-tama berkorban, mengorbankan diri, mengorbankan nyawa, mengorbankan harta mereka untuk baginda Rasulullah. Mereka yang jihad dengan Rasulullah. Mereka yang bangun malam dengan Rasulullah. Mereka yang tarawih pertama-tama dengan Rasulullah. Mereka yang pertama-tama mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita nggak cinta dan hormat dan merasa diri ini yakni kecil banget di hadapan mereka. Ya, karena mereka itu apa-apa sami'na wa ata'na. Langsung ditaati, nggak banyak nanya, sedikit pun. Halnya berbeda 1000 derajat dengan halnya umat-umat yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang sangat kurang ajar dan kurang adab kepada nabi mereka. Sahabat Rasulullah ini cahaya, Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini pengikut mereka dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya para sahabat. Karena sahabat hari kiamat itu akan juga menjadi orang-orang yang memberikan syafaat kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di hari kelak nanti dan kita berjumpa dan kita bisa lihat wajahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang selalu kita dengarkan namanya. Insyaallah kita bisa jumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang paling kuat. Semoga kita berjumpa dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang paling sopan santun itu. Semoga kita berjumpa dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupunya, menantunya, suaminya Siti Fatimah Az-Zahra,
ayah daripada Al-Hasan dan Al-Husain dan keturunannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di hari kelak kita ketemu dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada kita, yang paling banyak menampung hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berjumpa dengan semua para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya mereka mempunyai jasa yang sangat amat besar kepada kita. Tanpa adanya sahabat dan generasi sahabat, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita punya sekarang daripada Al-Quran, daripada sunnah, daripada ilmu, daripada amalan, daripada akhlak. Semuanya itu jasa besarnya di antara pada kita adalah jasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan tempat yang tinggi di dalam surganya bagi mereka. Kenapa? Antara lain qalu sami'na wa ata'na. Luar biasa adab kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa adab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini adalah sambungan daripada waqalu. Dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na ghufranak. Jadi mereka mengatakan kami telah dengarkan dan kami akan taat atau kami akan amalkan. Lalu mereka pun mengatakan doa. Yang satu ini adalah doa ghufranak. Kami memohon kepadamu ampunanmu ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang bilang itu? Para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun insya Allah mengikuti jejak mereka, mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang ajaib ini Masya Allah tabarakallah mengenai bahasa Arab. Mengenai bahasa Arab, bahasa yang sangat kaya dan yang sangat unik. Ghufranak ini satu kata. Ya, ghufranak satu kata. Kalau diterjemahkan atau kalau ditranslate ke bahasa Melayu misalnya ghufranak adalah kami memohon ampunanmu ya Allah. Coba bayangkan. Satu kata ini, ghufranak. Ya, dalam bahasa Arab itu hanya satu kata, ghufranak. Kalau diterjemahkan, kami memohon ampunanmu ya Allah. Coba itu ada 4 kata mungkin ya. Atau seperti yang ada di layar, ampunilah kami ya Tuhan kami. Panjang banget kan? Bahasa Arabnya hanya satu kata yaitu ghufranak. Kami memohon ampunanmu. Ghufranak itu daripada ghafara daripada memohon ampun. Nah, ini kan sama dengan kalau kita bilang astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah itu kan tengah-tengahnya ada ghafara. Ya kan? Astaghfirullah. Ghufranak itu kami memohon ampun kepadamu ya Allah atau ya Tuhan kami. Astaghfirullah, ampunilah kami ya Allah. Ajaib sekali Masya Allah. Ghufranaka rabbana. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir. Dan ini adalah pernyataan daripada para sahabat dan daripada kita orang-orang yang beriman bahwasanya engkaulah tempat kami akan kembali kelak nanti. Seperti kalau kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah Subhanahu wa taala dan kami akan berpulang kepadanya. Wa ilaikal masir. Maknanya sama yaitu kepadamulah kami akan kembali atau engkaulah tempat kembalinya kami kelak nanti. Ini pernyataan daripada sahabat, artinya Masya Allah imannya udah tahap yang paling tinggi. Tentunya kalau sahabat itu imannya yang paling full, yang paling sempurna. Di sini mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Di sini mereka mendengarkan firman Allah dan perintah Rasulullah, taat kepada firman Allah dan taat kepada perintah Rasulullah. Mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, dan mereka menyatakan bahwasanya mereka beriman dan mereka yakin bahwasanya Allah lah tempat mereka akan kembali kelak nanti. Dan tempatnya kita akan kembali adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 285. Kandungannya sebetulnya sangat-sangat kental dan sangat berbobot walaupun ini satu ayat sekali. Nampak sekali di sini keimanan daripada kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah nggak perlu dibicarakan lagi ya. Amanar rasulu, memang Allah Subhanahu wa taala di sini menyebut pertama-tama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Tetapi ya namanya nabi dan rasul pastilah mereka yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini subhanallah sangat-sangat kental keimanannya para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini luar biasa Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dan meridai mereka dan menyatakan bahwasanya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai apa saja yang didengarkan langsung sami'na wa ata'na. Langsung aja sami'na wa ata'na, nggak pakai mikir-mikir dulu, nggak pakai terbata-bata dulu, nggak pakai nanya-nanya dulu, nggak pakai berargumentasi dulu. Nah, di sini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat di dalam surah yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keadaan umat-umat yang sebelum umat Islam, bagaimana kurang ajarnya mereka dengan nabi mereka. Bagaimana mereka banyak jidal, banyak argumentasi dengan nabi mereka. Bagaimana mereka itu banyak sekali bertanya, kalau diperintahkan satu hal oleh nabinya, mereka membalasnya dengan banyak pertanyaan. Memangnya kenapa? Kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa enggak ini? Kenapa enggak itu? Enggak ada habisnya. Subhanallah. Dan pada akhirnya tidak diamalkan pun. Pada akhirnya sami'na wa asaina. Udah banyak nanya, udah bikin pusing nabinya, udah kurang ajar dan kurang adab, akhirnya tidak diamalkan. La haula wa la quwata illa billah. Di surah ini yang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat-sifat umat-umat yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menutup surah yang sama dengan memuji orang-orang yang halnya dan keadaannya sama sekali yani sangat-sangat berlawanan dengan umat-umat yang seperti itu. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, terutama la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak sedikit pun mereka yani mempunyai satu niatan untuk membeda-bedakan antara para nabi dan para rasul. Subhanallah. Yang tadi saya katakan Allah Subhanahu wa taala menceritakan di surat Al-Baqarah bagaimana umat-umat yang terdahulu itu membeda-bedakan antara para nabi dan para rasul, seenak hati mereka, mereka pilih ini, nggak pilih itu ada di ayat 136. Coba kalau ibu-ibu mau menyimaknya, 136 di suratul Baqarah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada ini perintah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya umat-umat Yahudi dan Nasrani banyak melanggar perintah nabi mereka dan tidak beriman kepada semua nabi dan rasul. Justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kalian jangan seperti itu. Kalian jangan seperti itu. Jangan membeda-bedakan antara para nabi dan para rasul. Beriman kepada semua nabi dan rasul, terima semua nabi dan rasul, jangan membeda-bedakan. Karena ada umat-umat yang memilih nabinya, memilih rasul yang mau diterima yang mana, yang nggak mau terima yang mana, seenak hati. Kadang mereka tidak menerima suatu nabi dan rasul karena nasabnya, karena keturunannya, karena sukunya, karena kabilahnya. Pokoknya yani seenak hati mereka menerima atau tidak menerima suatu nabi dan suatu rasul. Nah, ini adalah satu hal yang sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman bahwasanya mereka menerima semua apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Juga di surat Ali Imran di ayat nomor 84. Begitupun di situ Allah Subhanahu wa taala memuji ya orang-orang yang beriman di mana mereka itu la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Di surat Ali Imran juga. Mereka mengatakan
tidak kami beda-bedakan antara para nabi dan para rasul. Semuanya kita terima, semuanya kita beriman kepadanya. Kenapa? Karena semuanya adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ayat pertama yang akan menemani kita insyaallah ta'ala di bulan puasa, dan di antara kita insyaallah ta'ala yang telah berniat dan semangat sekali untuk menghafalnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan ya di bulannya Al-Qur'an, di bulannya di mana Al-Qur'an diturunkan, kita berniat dan semangat biiznillah ta'ala kita ingin menghafalkan ayat-ayat baru. Ya, insyaallah ta'ala ayat ini adalah ayat yang pertama yang akan dihafalkan untuk minggu ini 285. Subhanallah, memahami ayat yang ingin dihafalkan itu adalah suatu hal yang memudahkan hafalan itu. Kalau kita mau hafal ayat baru, ibu-ibu hadirat sekalian, kalau kita mau hafal surah baru, ya, satu hal yang insyaallah ta'ala bisa membantu kita dan memudahkan bagi kita hafalan itu adalah kita memahami artinya terlebih dulu. Alhamdulillah wa syukurillah, yakni dengan singkat dan ringkas insyaallah ta'ala ini yang mampu saya sampaikan daripada ayat 285 daripada suratul Baqarah. Insyaallah ta'ala kita baca setiap malam sebelum tidur ya ibu-ibu hadirat sekalian, daripada amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala fansurna 'alal qaumil kafirin, dibaca setiap malam sewaktu kita bergegas tidur ya, dan juga selalu didengarkan, sering-sering mendengarkan ayat-ayat yang ingin dihafal juga insyaallah ta'ala menjadi satu upaya dan daya yang memudahkan hafalan itu insyaallah ta'ala. Ingin saya sedikit berikan highlight di ayat 285 ini mengenai tajwid dan bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu. Amanar rasulu. Awalnya ini ada panjangnya 2 harakat saja. Bukan amana, tetapi amana. Oke. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Bima unzila di sini juga panjang. Kullun amana billah. Sekali lagi amana terulang di sini. Depannya panjang. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Malaikatihi panjangnya 4 atau 5. Malaikatihi. Tidak boleh dikurangi daripada 4. Oke. Wa kutubihi wa rusulih. Mau berhenti di sini boleh. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Mir rusulih. Kata min di sini huruf nunnya tidak dibaca karena dia masuk ke huruf ra. Mir rusulih. Huruf nun yang di min tidak dibaca, tidak dilafazkan. Mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mau berhenti di sini boleh. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Ayat ini alhamdulillah wa syukurillah saya yakin sangat-sangat dekat di hati ibu-ibu, juga dekat di telinga ibu-ibu. Insyaallah ta'ala tidak asing bagi mungkin sebagian besar daripada kita, mungkin ada yang sudah menghafalnya atau yang hampir menghafalnya. Ya, insyaallah ta'ala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci ini untuk kita menambahkan hafalan kita, tetapi bukan sekedar menambahkan hafalan. Kalau boleh saya tekankan di sini, yang lebih utama daripada menghafal Al-Quran adalah membacanya dengan benar dan baik. Ya, membacanya dengan benar, membacanya dengan tajwid, membacanya dengan fasih, itu lebih utama daripada kita sekedar menghafal. Kita tidak mau hanya menghafal di sini. Alhamdulillah wa syukurillah, setiap tahun kita tekankan hal ini, dan alhamdulillah wa syukurillah telah kita rasakan buahnya memang. Alhamdulillah wa syukurillah, kualitas bacaan dan tilawah kita menjadi lebih baik. Bukan hanya sekedar menghafal, kita mau menghafal, memahami maknanya dan membacanya dengan baik dan benar. Karena ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sembarang ucapan dan bukan sembarang perkataan. Biidznillah ta'ala. Jazakumullah khair. Sebanyak-banyaknya untuk panitia, untuk ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di bulan suci, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita keberkahan yang teramat besar
di rumah tangga kita, di rezeki kita, di kalbu kita, di orang-orang yang kita sayangi, pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Semoga Allah turunkan banyak keberkahan, bukakan pintu rahmat, bukakan pintu rezeki, bukakan pintu kemudahan. Di antara kita yang sakit, diangkat sakitnya, di antara kita yang dalam keadaan kesulitan, diangkat kesulitannya, di antara kita yang dalam keadaan sedih, diangkat kesedihannya, di antara kita yang dalam keadaan terbelit hutang, diangkat hutang piutangnya, di antara kita yang mempunyai hajat, semoga diterima, semoga diterima, semoga diterima, semoga dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita, hajat-hajat kita, harapan-harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini. Amin ya rabbal alamin. Terutama yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kekuatan lahir batin menjalankan ibadah puasa, menjalankan qiyamul lail, menjalankan tarawih, menjalankan ibadah mengaji Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an. Semoga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk daripada beribu-ribu hamba Allah Subhanahu wa taala yang setiap malam Allah rubah namanya daripada ahli neraka menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Beserta orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, keturunan kita, orang-orang yang kita sayangi. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا مولانا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Di surat An-Nisa, ibu-ibu hadirat sekalian, di surat An-Nisa ayat 150. Surat An-Nisa ayat 150. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada semua utusannya. Jadi beriman kepada sebagian utusan, kepada sebagian enggak ya. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Dan mereka membeda-bedakan antara Allah Subhanahu wa taala dan antara para utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Dan mereka mengatakan dengan sangat jelas bahwasanya kita terima nabi-nabi tertentu dan kita tidak terima nabi-nabi tertentu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka di ayat 151 lanjutannya, ulaika humul kafiruna haqqan. Yang seperti itu adalah orang-orang yang benar-benar tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang benar-benar adalah kafir. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan telah kami persiapkan bagi mereka orang-orang itu adzaban alima, siksa yang pedih, wal iyadu billah min dzalik. Ini yang tadi saya cari ini.
150, 151 daripada surat An-Nisa. Jazakumullah khair. Saya kembalikan kepada panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Nur, ada satu pertanyaan dari Ibu Kiki. Apakah seperti di ayat 85 surat Al-Baqarah yang juga dimaksud dengan memilih-milih beriman? Surat Al-Baqarah saya rasa di ayat 85 tidak. Sebentar, ayat 85 firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma antum haula taqtuluna anfusakum," ya Ibu Kiki, "afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Ini Allah Subhanahu wa taala mengecam umat Yahudi waktu itu, bahwasanya mereka menerima sebagian yang ada di buku Taurat dan sebagian tidak diterima. Di sini membicarakan kitab sucinya ya Bu Kiki, bukan membeda-bedakan antara Nabi dan Rasul, tetapi mereka membeda-bedakan antara firman Allah Subhanahu wa taala sendiri yang ada di satu buku. Jadi yang ada di buku mereka buku Taurat, ya kan, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat Yahudi pada Nabi Musa alaihissalam, mereka menerima sebagian ayat enggak. Nah, ini subhanallah berlawanan sekali dengan halnya umat Islam. Umat Islam terima Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Enggak ada membeda-bedakan antara surah ini, surah itu. Enggak ada nerima ayat ini, enggak nerima ayat itu enggak ada. Itu ada di umat yang sebelum kita, waliyadzubillah min dzalik. Jadi di sini mereka, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, mereka menerima sebagian ayat Taurat, sebagian tidak. Ya, kalau mengenai Nabi dan Rasul yang dibeda-bedakan oleh mereka ada di surat An-Nisa 150, 151. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang sangat bagus Bu Kiki. Terima kasih. Jazakillah khair. Terima kasih Ustazah. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sofi. Dari Sofi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab membawa Al-Quran di dalam tas. Bagaimana cara kita mendapatkan syafaat para sahabat? Syafaat para sahabat didapatkan dengan kita cinta kepada mereka. Tentunya kita beriman pada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan derajat mereka. Kita cinta kepada mereka dan kita jadikan mereka contoh. Dan kita mempunyai adab dengan mereka sehingga setiap kali nama mereka kita sebut atau kita dengarkan, kita ucapkan radhiyallahu anhu. Dan apa-apa permasalahan yang pernah terjadi antara para sahabat itu tidak kita istilahnya ikut campuri. Ya, yang membaca sejarah mungkin pernah membaca di antara sahabat pernah ada ini, pernah ada itu kita tidak boleh suudzon, tidak boleh prasangka buruk, nggak usah kita nimbrung situ, nggak usah ikut campur, nggak usah kayak kenapa sih sahabat yang ini melakukan hal ini atau mengatakan hal itu, karena sahabat pada akhirnya adalah manusia dan mereka bukan para nabi dan rasul yang tidak mempunyai salah ataupun khilaf ya. Di antara sahabat pun pernah ada permasalahan. Itu kita tidak ikut campuri, kita tidak perlu baca-baca yang itu, tidak perlu ngikutin sejarah yang satu itu, maksudnya tidak perlu mendalaminya, justru kita melihat akhlak mereka, perjuangan mereka, cinta adab mereka, santun mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan mereka role model bagi kita, menjadikan mereka itu tauladan bagi kita. Di situ insya Allah kita mendapatkan syafaatnya mereka, Sofi. Selalu membaca ceritanya, selalu mengenang pengorbanan mereka. Adab membawa Al-Quran dalam tas ini pertanyaan yang luar biasa baik. Terutama untuk perempuan. Kenapa sih bilang terutama untuk perempuan? Ini di dalam ilmu fiqih, ibu-ibu hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku-buku fiqih itu ada bab khusus bagaimana orang membawa Al-Quran. Bayangkan. Di dalam semua buku-buku fikih itu sudah ada. Entah kemarin ibu-ibu dengan Ustazah Habibah sudah sampai ke situ atau belum. Membawa Al-Quran itu pertama tidak boleh dibawa, tidak boleh disentuh oleh orang yang tidak dalam keadaan taharah atau tidak dalam keadaan suci. Artinya kalau dia tidak wudhu atau dia dalam keadaan hadas besar dan dia belum mandi besar, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membawanya.
nggak boleh dibawa pakai tisu, nggak boleh pakai sarung tangan terus dibawa, nggak boleh dibawa, nggak boleh disentuh dalam keadaan tidak taharah. Ini nomor satu. Yang kedua, membawa Al-Quran dalam tas, tidak ada masalah, tetapi jangan sampai nanti ditaruh di bawah, ya, atau diletakkan di bawah sembarangan tas itu. Tidak boleh Al-Quran sejajar atau selevel dengan kita. Saya duduk di bawah, Al-Quran juga duduk di bawah gitu. Al-Quran ditaruh di bawah itu tidak boleh. Ataupun saya duduk di kursi, Al-Quran saya taruh di kursi sejajar dengan saya, itu tidak boleh. Adapun kenapa tadi saya bilang terutama bagi wanita wajib mengetahui dan memahami hukum fikih dalam bab yang satu ini, karena kalau dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid, sebetulnya enggak haid juga sih, walaupun enggak wudhu, membawa Al-Quran dalam tas itu tidak diperbolehkan kalau tujuannya hanya untuk membawa Al-Quran. Sekali lagi saya ulangi dengan pelan. Kalau saya dalam keadaan tidak suci, entah itu haid ataupun sekedar tidak wudhu, saya membawa Al-Quran dalam tas. Hukumnya A, tidak boleh. Kalau saya niat saya membawa tas itu untuk membawa Al-Quran saja. Jadi saya bawa tas itu isinya Al-Quran, ya. Yang mau saya bawa itu memang Al-Qurannya itu. Saya dalam keadaan tidak suci, itu hukumnya tidak boleh. B, kalau di dalam tas itu ada barang selain Al-Quran. Dan niat saya, yang sekarang saya ini dalam keadaan tidak suci ya, dalam keadaan tidak suci. Saya bawa tas itu, di tas itu misalnya ada handphone, di tas itu ada buku misalnya, di tas itu ada kunci, di tas itu ada dompet, di tas itu juga ada Al-Quran. Saya dalam keadaan tidak suci. Yang mau saya bawa di tas itu sebetulnya bukan Al-Quran saja, tapi dompet dan kunci dan handphone saja, maka di sini diperbolehkan. Ini kalau dalam keadaan tidak suci. Kalau dalam keadaan suci tentunya tidak ada masalah. Kira-kira seperti itu, membawa Al-Quran di dalam tas, insya Allah. Iya, terima Amin ya kasih Rabbal Alamin. Jazakillah khair Jasim, jazakillah khair. Doa yang sama untuk kalian semua, mohon selalu doakan kita satu sama lain insya Allah. Ibu Nuryani, lagi junub membaca ayat 285, 286 ya maksud Ibu Yani. Kalau lagi junub, orang yang junub haram baginya membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lagi junub haram membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Haram itu yang dibaca, yang dilafazkan dengan lisan dan didengarkan oleh telinga. Jadi kalau udah bersuara dan dilafazkan itu tidak boleh untuk orang yang junub ya, ibu-ibu hadirat sekalian. Jazakumullah khair. Ini pertanyaan luar biasa bagus semua ini dan utama. Berarti kalau dibaca dalam hati itu enggak masalah. Ya, karena bacaan itu atau tilawah tidak dianggap tilawah dan tidak dinamakan tilawah ya, kecuali setelah dilafazkan dan telah didengarkan. Berarti yang di dalam hati saja itu namanya bukan tilawah ya. Boleh. Kalau dalam keadaan apapun, di dalam hati saja boleh. Walaupun kita dalam toilet atau apa. Tapi yang dilafazkan, nah itu kalau junub tidak boleh ya Ibu Yani. Om Jasim menanyakan bagaimana dengan Al-Quran terjemahannya yang dibawa di dalam tas. Al-Quran terjemahan, mohon juga didengarkan baik-baik ibu-ibu hadirat sekalian ini karena penting sekali dan banyak yang suka nanya. Quran terjemahan itu, kalau terjemahannya lebih banyak daripada Al-Qurannya. Jadi kita punya Quran terjemahan ya. Kalau dilihat dari awal sampai akhir, terjemahannya itu lebih banyak daripada ayatnya itu sendiri, ya, tulisan terjemahannya lebih banyak, kata-kata terjemahannya itu lebih banyak daripada kata-kata Al-Qur'annya itu sendiri, maka itu tidak dianggap Al-Qur'an. Itu dianggap ya buku terjemahan. Di situ hukumnya jadi berbeda. Berarti kalau kita mau bawa dalam keadaan, kita mau sentuh dalam keadaan tidak suci pun itu diperbolehkan. Ada keringanan. Kenapa? Karena kata-kata terjemahannya lebih banyak daripada kata-kata Al-Qur'annya itu sendiri. Tetapi kalau tidak, kalau Al-Qur'annya lebih banyak daripada terjemahannya, terjemahannya dikit banget. Satu ayat kadang nggak ada terjemahannya gitu, udah jelas. Jadi yang diterjemahin yang susah-susah aja, yang sulit-sulit aja. Berarti Al-Qur'annya itu kalau dihitung, kata-kata Al-Qur'annya itu lebih banyak daripada kata-kata terjemahannya. Nah, ini termasuk
dinamakan Al-Quran berarti, dan hukumnya seperti tadi yang ditanya oleh Sofi, tidak boleh disentuh, tidak boleh dibawa kecuali dalam keadaan tahara, kecuali kalau kita bawa di dalam tas dan di tas itu ada barang lain dan kita mau bawa barang itu bukan hanya Al-Quran saja. Di situ diperbolehkan. Insya Allah, yani saya harap jelas. Saya harap jelas ya ibu-ibu. Kalau bawa Al-Quran dalam tas dan kita dalam keadaan tidak suci, sekali lagi. Ataupun box, misalnya Al-Quran di dalam box atau di dalam tas. Kita dalam keadaan tidak suci. Gimana nih? Mau dibawa tasnya itu boleh nggak? Boleh kalau niat kita itu membawa yang selain Al-Quran, yang di dalam tas itu yang selain Al-Quran. Misalnya, memang saya mau bawa tas itu memang ada keperluan karena ada handphone saya, ada dompet, ada kunci mobil, dan sebagainya. Di situ boleh. Tapi ini bawa tas isinya Al-Quran saja, itu tidak boleh dalam keadaan junub atau dalam keadaan tidak suci. Insya Allah jelas. Pertanyaannya bagus-bagus, Masya Allah, tabarakallah. Apakah ada pertanyaan lain, Ibu Feni? Nampaknya sampai saat ini belum ada ya. Ibu-ibu ada pertanyaan lagi? Nah, Ibu Neina masuk. Hmm. Ustazah, apakah Apakah pahalanya? Iya, apakah pahalanya berbeda? Pahalanya kalau Al-Quran terjemahan, yang terjemahannya lebih banyak daripada Al-Qurannya sendiri ya. Katakanlah, ini sekedar contoh, katakanlah Al-Quran itu jumlah kata-katanya 6.000 kata. Ini misal aja, 6.000 kata. Oke, terjemahannya misalnya 6.002. Kata-kata terjemahannya itu 6.002. Nah, berarti itu udah bukan mushaf lagi, itu udah semacam buku yang ada di dalamnya Al-Quran, ada di dalamnya terjemahan. Ini fadilahnya berbeda dengan Al-Quran yang Al-Quran saja, atau Al-Quran yang terjemahannya lebih sedikit daripada kata-kata Al-Qurannya. Jadi jawabannya berbeda, pahalanya berbeda membaca daripada Al-Quran yang hanya Al-Quran saja, dengan Al-Quran yang terjemahannya lebih banyak daripada Al-Qurannya itu sendiri. Pahalanya berbeda. Yang satu lagi itu lebih banyak pahalanya karena dia Al-Quran namanya. Yang satu lagi itu udah kayak semacam buku terjemahan. Oke. Itu jawaban untuk Ibu Nena. Untuk Ibu Ade, hukum saat kita tilawah di rumah tapi ada bagian aurat yang terbuka, misal gak pakai jilbab atau kaki kelihatan. Bagus sekali pertanyaannya. Ini termasuk bab adab, Ibu Ade. Ini termasuk bab adab. Ini tidak termasuk satu dosa atau satu hal yang haram atau satu hal yang terlarang, tetapi lebih baiknya kalau kita membaca Al-Quran dan kita dalam keadaan menutup aurat, minimal selayaknya lah. Kalau nggak bisa pakai mukena atau telekung, kalau tidak bisa seperti dalam keadaan sholat, tapi minimal jangan kayak kaki pahanya kelihatan misalnya, atau tangannya nggak pakai lengan. Nah, itu kan nggak layak ya di keadaan yang seperti itu untuk membaca Al-Quran. Minimal pakai jilbab lah, nutupin tangan. Walaupun nggak pakai mukena, nggak nutupin dari atas sampai bawah. Lebih baik seperti itu. Kenapa? Karena kita ingin mengamalkan adab-adab Al-Quran. Di antaranya adab-adab membaca Al-Quran untuk lelaki dan untuk perempuan ya, by the way, bukan untuk perempuan aja, memakai busana yang layak, menghormati apa yang sedang kita baca ini, karena ini adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya apa? Hukumnya nggak bisa dibilang haram tentunya, tapi kurang kurang santun aja, kurang sopan aja ya. Lebih baiknya pakai jilbab. Kalau misalnya pakai baju nggak pakai lengan, ditutupilah tangannya. Nggak bisa pakai apa namanya, mukena juga nggak apa-apa. Tapi yang layak, sebisa mungkin kita menutupi bagian daripada tubuh kita. Katanya Ibu Raswi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita bawa Al-Quran yang di-download dari HP dalam keadaan haid? Berarti Ibu Raswi, kita bawa HP sebetulnya, bukan begitu? Al-Quran adalah aplikasi yang ada di dalam handphone kita, ya kan?
Handphone kita bawa dalam keadaan kita haid tidak jadi masalah. Karena ini bukan Al-Quran, bukan apa. Tetapi kalau dibuka aplikasinya, nah kalau dibuka aplikasinya ini mohon diperhatikan, kalau dibuka aplikasinya dalam keadaan tidak suci, haid ataupun tidak wudu, ya, tidak boleh disentuh kata-kata atau kalimat-kalimat Al-Quran. Ini termasuk banyak ulama yang memperhatikan perkara ini. Sekarang subhanallah media teknologi sudah canggih ya, tapi alhamdulillah fiqih itu selalu juga maju dan mempunyai jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal baru yang terjadi di masa ini dengan canggihnya teknologi dan majunya teknologi. Selalu subhanallah fiqih itu tidak pernah terbelakangi, selalu maju juga dengan zaman. Buka aplikasi Al-Quran dalam keadaan tidak suci atau haid atau tidak wudu, tidak boleh disentuh kata-kata dan kalimat-kalimatnya. Ini banyak sekali ulama yang menekankan hal ini karena mereka mengatakan kalau kamu sudah buka aplikasi Al-Quran, sama dengan kamu lagi buka Al-Quran. Walaupun itu di balik layar, tidak boleh disentuh. Karena kamu tidak suci, tidak boleh disentuh huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, demi menghormati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau aplikasinya nggak saya buka, saya sekedar bawa HP, di HP saya ada banyak aplikasi, ada GoToMeeting, ada Zoom, ada WhatsApp, ada ini, ada itu, ada Al-Quran, nggak masalah. Hanya diperhatikan kalau lagi dibuka ya aplikasinya untuk Ibu Raswi dan Ibu-Ibu hadirat sekalian. Jazakumullah khair. Masya Allah pertanyaannya luar biasa nih hari ini. Harus dikasih bonus nih ibu-ibunya. Jazakumullah khair. Mohon doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.